Berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng, Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sahabat kita selama 1 minggu ini berjudul Mujizat di Sekitar Danau, di mana ayat hafalannya terdapat di dalam Markus 5 ayat 19 yang berbunyi, Yesus tidak memperkenankannya tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimanakah ia telah mengasihani engkau." Selama 1 minggu ini, kita telah belajar mengenai pelayanan Yesus dalam kitab Markus yang sebagian besar terfokus di Galilea. Dimulai dari ketika Yesus meneduhkan badai, hingga Yesus berjalan di atas air. Terdapat sejumlah mujizat yang Yesus lakukan, yang membawa kita kepada pemahaman yang lebih intim bahwa Dia adalah Anak Allah Sang Mesias. Pelajaran kita dimulai dengan kisah Yesus meneduhkan badai di danau, yang kita semua pasti pernah dengar, yang ternyata kisah ini sesuai dengan pola umum dalam Alkitab disebut dengan teofani, yang artinya penampakan Allah atau salah satu malaikatnya. 5 ciri umum dari teofani adalah 1. Ada petunjukan kuasa ilahi. Yang kedua, ada rasa takut manusia. 3. Terdapat perintah jangan takut. Dan 4, ada perkataan pengungkapan yang untuknya Allah atau malaikat menampakkan diri. Dan yang kelima, ada respon manusia terhadap pengungkapan itu. Dalam kisah Yesus meneduhkan badai, semua ciri teofani tersebut ada kecuali satu ciri yang hilang, yaitu perkataan pengungkapan di mana kebenaran tentang Yesus akan terungkap. Namun disinilah pertanyaan para murid, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Pertanyaan ini mendorong para pembaca untuk mengisi jawaban atas perkataan pengungkapan yang hilang bahwa Dia adalah anak Allah Tuhan itu sendiri. Kisah di danau kemudian dilanjutkan dengan kisah Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Kita semua pasti sudah pernah mendengar tentang cerita ini juga, di mana Yesus mengusir roh jahat yang sangat banyak atau namanya legion dari seseorang dan memindahkannya ke dalam 2000 ekor babi. Yang menarik dari kisah ini adalah roh-roh setan itu tahu persis siapa Yesus. Karena ketika mereka melihat Yesus, roh-roh itu langsung sujud menyembah dan memohon ampun kepada Yesus. Dan yang lebih menarik lagi adalah Yesus dapat mendengar bisikan minta tolong orang yang kerasukan itu, walaupun ketika orang itu membuka mulut, yang terdengar hanyalah gemuruh teriakan roh-roh setan. Kisah ini menjadi pengharapan yang menguatkan kita bahwa di tengah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, Tuhan ternyata mendengar umat-umatnya yang berteriak minta tolong kepadanya. Mau sehebat apa pergumulan itu, Tuhan pasti akan selalu mendengar. Selanjutnya kita belajar dari kisah Yairus dan perempuan yang pendarahan. Mereka berdua memiliki karakter yang bertolak belakang. Yang satu, si Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat, dan sang perempuan yang pendarahan ini tidak dijelaskan latar belakang asalnya. Namun keduanya memiliki transformasi iman yang luar biasa emosional. Pada zaman itu, seorang pemuka agama seperti Yairus biasanya tidak bersahabat dengan Yesus. Namun, saat di kisah ini, ia tersungkur di kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya untuk dapat menolong anaknya yang hampir mati. Ia memiliki iman yang luar biasa kalau Yesus dapat menolong anaknya. Tidak peduli apa latar belakangnya, tidak peduli apa kata-kata orang, tapi ia memiliki iman bahwa Yesus dapat menolong anaknya. Begitu juga dengan perempuan yang pendarahan, yang berpikir asalku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Awalnya perempuan itu takut Yesus marah karena Yesus mencari-cari siapa ini yang menyentuh jubahku. Tetapi akhirnya wanita itu karena imannya yang begitu hebat, ia memberanikan diri untuk mengatakan kepada Yesus dan ternyata malah imannya itu menyelamatkan dan menyembuhkan perempuan itu. Dari sekian banyak perbuatan ajaib yang Yesus lakukan, yang menunjukkan bahwa ialah Sang Mesias, ternyata masih ada orang-orang yang memiliki pemahaman konsep Mesias yang salah. Mungkin hal ini bisa menjadi topik pembahasan kita nanti saat diskusi sekolah sahabat. Kata mereka, jika Yesus adalah Mesias, mengapa ia tidak membebaskan Israel dari musuh-musuhnya, memberikan kemenangan serta kedamaian bagi semua orang? Tapi berbeda dengan pandangan umum mengenai Mesias sebagai raja yang mungkin dapat membebaskan Israel, Yesus malah datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 45,
Dia datang bukan untuk memerintah, melainkan untuk memberikan nyawanya sebagai satu tebusan bagi banyak orang. Bagaimanakah kita dapat menjelaskan dan mengkoreksi kesalahpahaman kita selama ini? Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMAHK Menteng Jakarta. Jangan lupa untuk tetap mempelajari buku Sekolah Sahabat setiap harinya, karena masih banyak pelajaran lainnya yang tentunya akan memberikan kita kekuatan rohani. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.